Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman berbagi hidup dalam kelimpahan tentu lebih mudah daripada berbagi dalam kekurangan. Untuk bisa berbagi sekalipun diri sendiri berada dalam kekurangan, dibutuhkan kesadaran bahwa berbagi sesuatu kepada orang lain tidak akan membuat kita rugi. Sebaliknya, kita justru akan mampu belajar tentang rasa syukur dan sikap murah hati. Samping itu, Tuhan sang pemilik kehidupan pasti akan mencukupkan setiap kebutuhan kita ketika kita mau berbagi hidup dengan orang lain. Berbagi kepada sesama banyak bentuknya, seperti hal-hal material, melalui doa, bahkan berbagi cerita pengalaman hidup. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, berbagi cerita pengalaman hidup sering dijumpai oleh mereka yang sudah berumur, karena mereka sangat senang saat berbagi cerita tentang pengalaman hidup mereka, baik tentang masa merintis pekerjaan, pengalaman saat pertama kali melayani Tuhan, hingga kisah cinta dengan pasangannya. Tidak jarang ada begitu banyak nasihat yang tersirat di dalamnya, secara sengaja diungkapkan dengan harapan
agar orang yang mendengarnya makin bijaksana saat menapaki kehidupan ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa zaman sudah berkembang banyak. Apapun yang kita inginkan dan kita butuhkan bisa didapat dengan cepat, secara instan. Kebutuhan makanan, minuman, bahkan berbagai materi bisa dengan mudah didapatkan melalui hal yang instan. Kebutuhan informasi pun kita bisa dapatkan melalui media sosial. Dalam media sosial kita dapat menemukan informasi dan berbagai informasi atau setiap cerita hidup yang kita punya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Tuhan mengundang kita untuk dapat berbagi kabar gembira. Kabar gembira ini adalah cerita pengalaman kita bertemu dengan Tuhan lewat berkat dan karunia yang kita terima dengan cuma-cuma. Tokoh Filipus dalam bacaan Injil menjadi contoh kita dalam berbagi pengalaman iman kepada sesama. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Filipus mampu menemukan Tuhan lewat pengalaman nyata dalam hidupnya, dan ia pun berbagi pengalaman penuh rahmat itu kepada semua orang. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita sebagai pengikutnya seringkali masih enggan dan takut, bahkan malu untuk menceritakan karya-karya Tuhan dan pengalaman kita bersama dengannya. Seperti contoh saja pengalaman sederhana ketika kita makan di tempat umum. Banyak dari kita masih malu berdoa ataupun takut membuat tanda salib. Hal itu menampakkan bahwa kita masih belum percaya dengan iman kita kepada Tuhan. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat kembali iman kepercayaan kita masing-masing. Hal apa yang masih membuat kita malu, takut, dan enggan untuk bersaksi dan berbagi pengalaman kita dengan Tuhan. Semoga bacaan-bacaan hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kita untuk dapat menyadari iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita pun dapat dengan berani mewartakan dan berbagi kisah kita dengan Tuhan kepada sesama kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk dapat menceritakan setiap karya-Mu kepada orang lain yang kami alami. Kiranya kami sebagai murid-murid-Mu yang telah mendengar kebesaran-Mu dapat hidup lebih sungguh-sungguh dengan iman yang sejati kepadamu. Engkau selalu kami puji, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju
kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.